Ini adalah garis besarnya, alurnya. Ini periodenya itu adalah lini masa pelaksanaan kenaikan jabatan guru besar. Kemudian ini ya, perhatikan yang bulannya ini aja Bapak Ibu, ya. Perhatikan bulannya, Bapak Ibu tidak boleh miss di bulan ini. Karena sekali miss tidak bisa, harus menunggu periode berikutnya. Gitu ya. Sekali miss harus menunggu periode berikut. Jadi perhatikan betul-betul, pihak kampus juga harus selalu mengingatkan kepada yang bersangkutan. Ini pengajuan kenaikan jabatan akademik, lektor dan guru besar, baik itu PTN, LDIKT maupun kementerian yang lain. Saya tidak menjelaskan secara detail Bapak Ibu karena ini sudah saya bahas ya di dokumen yang di video yang pernah saya buatkan. Kemudian ini yang asisten ahli dan lektor, yang khusus untuk di PTN ya di PT masing-masing, di PTS ya di PTS dulu baru di LLDIKT ya. Gitu sama aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya secara full. Terima kasih juga Bapak Ibu bisa juga mendukung saya melalui super thanks jika berminat. Nah, kali ini saya mau sharing lagi terkait dengan materi diseminasi pelaksanaan layanan dosen tentang pemutahiran data dan pengolahan kinerja akademik dosen. Sebenarnya materi ini semestinya atau video ini saya upload duluan sebelum kenaikan pangkat yang berhubungan dengan kenaikan pangkat masa transisi gitu. Jadi ini dulu semestinya baru yang kenaikan pangkat tersebut ya, tetapi karena banyak permintaan yang dibuatkan video kenaikan pangkat, oleh karena itu akhirnya kenaikan pangkat dulu yang saya upload, baru video ini yang baru saya upload ya. Semestinya urutannya ini dulu ya, karena penting Bapak Ibu dulu harus memahami dulu tentang pemutahiran data dan pengolahan kinerja akademik dosen dulu, baru yang berhubungan dengan kenaikan pangkat pada masa transisi. Nah, tapi tidak apa-apa, artinya Bapak Ibu juga bisa melihat video ini, kemudian kembali lagi ke video yang sudah saya upload sebelumnya, kemudian bisa menjadi pertimbangan atau pemahaman bahwa apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Oke? Nah, ini adalah lini masa regulasi dosen yang banyak kita dapatkan selama ini. Jadi yang pertama itu ada khusus untuk peraturan yang dikhususkan untuk dosen PNS, dalam hal ini yang berkaitan dengan regulasi Permenpan RB nomor 17 tahun 2023. Ini ada kaitannya dengan jenjang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Kemudian setelah itu keluarlah Permendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Ini berlaku untuk semua dosen, baik itu dosen PNS maupun dosen non-PNS. Kemudian setelah itu muncul aturan yang cukup menghebohkan waktu itu karena tidak ada informasi. Jadi awalnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi awalnya muncul peraturan ini itu tidak ada informasi terkait dengan ini hanya cuma berlaku untuk PNS ya. Jadi awalnya setelah heboh baru diklarifikasi. Nah, kebiasaan orang-orang Indonesia itu kan semacam itu. Jadi heboh dulu baru diklarifikasi gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu terkait dengan peraturan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Meskipun pada beberapa sosialisasi yang saya temukan, baik itu langsung maupun di channel YouTube, itu menyatakan bahwa Permenpan RB itu sudah nomor 1 tahun 2023 itu sudah berakhir di Desember 2023. Tetapi kenyataannya ketika kita melakukan kenaikan pangkat, terutama ini curhatan bagi dosen-dosen negeri ya di PTN, itu mereka masih tetap berlaku untuk yang Permenpan RB nomor 1 2023. Saya bilang ya begitulah aturan di Indonesia, nggak usah terlalu kaget ya. Nah, kemudian muncul lagi aturan tentang pengaturan angka kredit integrasi ya,
yang melalui sister kita itu yang dikirimkan oleh melalui ada yang kita isi di Excel kemudian di sister. Nah, ini juga awal munculnya juga tidak ada informasi bahwa ini loh berlakunya untuk dosen PNS. Jadi yang non PNS juga kadang tanya ke saya bahwa kok saya nggak dapat integrasi ya, karena memang kita belum yang non PNS belum gitu. Jadi ini per Dirjen Dikti nomor 11414 KPT 2023 dan nomor 171 ya. Kemudian muncul yang fokus saat ini ya untuk semua dosen ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bahwa semestinya video ini dulu yang harus saya submit, baru yang ini, baru yang angka kenaikan pangkat masa transisi itu. Jadi kita harus memahami dulu aturan ini karena berlaku untuk semua dosen. Jadi saya tidak berbicara bahwa ini dosen PNS, ini dosen non PNS khusus gitu ya, secara khusus gitu. Tapi ini berlaku untuk semua dosen. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pemadanan data dosen yang saya share di beberapa hari yang lalu di PDPT Dikti itu harus Bapak Ibu juga tonton itu untuk mengetahui bahwa pemadanan data itu seperti ini karena ini berkaitan dengan kenaikan pangkat ke depannya ya. Jadi kenaikan pangkat ke depan untuk Bapak Ibu dosennya. Jadi this is for your all lecturer, the capability for the role in this in the Indonesian role ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada Kemendikbud nomor 31 tahun 2022, Bapak Ibu bisa lihat, download aja gitu ya. Jadi pemadanan itu berlangsungnya itu Mei sampai Agustus gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau berencana untuk kenaikan pangkat segera dilakukan pemadanan data dulu di PD Diktinya masing-masing. Ya. Dilakukannya dengan siapa? Dengan pihak yang mengelola PD Dikti di kampus masing-masing. Ya, termasuk misalnya kepembimbingan, itu harus disortir lagi, kemudian terkait dengan jumlah mata kuliah itu harus disortir lagi Bapak Ibu ya. Kemudian ada Kemendikbud nomor 133 /M 2022 dan kenaikan jabatan akademik ini Juni November. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini, Juni November baru Bapak Ibu bisa melakukan kenaikan pangkat ini. Jadi sekarang kita sudah masuk di Juni ya. Tinggal Bapak Ibu melihat apakah sudah dibuka apa belum. Kemudian apa saja aturan yang berlakunya, di situ ada Permendikbud 92, kemudian Permenpan RB nomor 6, Permenpan RB nomor 1 itu kan. Saya bilang lagi ini masih ada Permenpan RB nomor 1. Padahal di salah satu YouTube itu dia menyebutkan bahwa Permenpan RB nomor 1 itu sudah berakhir, tapi kenyataannya still capable ya. Kemudian Perka BKN nomor 3 tahun 2023 sama SK Dirjen 0502 ya, ini ya yang sekian ini. Nah, habis itu muncul yang namanya regulasi pengaturan dosen baru terbit ya, di mana ada Permendikbud dosen dan Permenpan RB jabatan fungsional dosen. Ini juga berlaku untuk semua dosen. Catatannya ini Bapak Ibu ya, implementasi penuh mulai 1 Januari 2025 untuk semua perguruan tinggi ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu jangan dulu mikirin yang ini ya, jangan dulu mikirin yang saya bold ini, yang dipikirin ini dulu ya, yang dipikirin yang ini dulu. Nah, ini yang saya bold ini sampai ke bawah ini ya, ini dulu yang dipikirin sama kenaikan jabatan akademik ini dulu, biar pikirannya itu step by step ya. Karena Bapak Ibu kalau mau memikirkan yang implementasi 1 Januari ini ya nggak bisa, karena Bapak Ibu harus ngelewati ini dulu ya. Kemudian muncul periode Juni sampai November ini ya 2024, di mana lini masa promosi guru besar lektor kepala dan guru besar itu akan dimulai pada 28 Mei sampai 28 Juni
itu prosesnya melalui penilaian oleh PT dulu, yaitu masuk ke periode 1 di sister masing-masing. Kan Bapak Ibu bisa lihat ya, di sisternya itu sudah akan ditulis segera dibuka ya, pengajuan kenaikan pangkat khusus untuk lektor kepala dan guru besar. Ya, itu masuk di tahap periode 1 dulu. Ada 3 tahap, ada 3 periode Bapak Ibu ya. Kemudian ada 3 periode apa 2 periode ya? Kayaknya di 3 periode iya. Kemudian tanggal 13 sampai 30 Juni itu pembukaan pengajuan usulan periode 1 di sister. Ya Bapak Ibu ini. Jadi setelah dilakukan penilaian oleh perguruan tinggi masing-masing, baru kita tapi itu kan semuanya sudah ada di sister masing-masing ya. Jadi perguruan tinggi itu sudah mengeceknya di sister Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengecek secara manual lagi ya Bapak Ibu, sudah nggak zaman. Ya kalau ada kampusnya yang saat ini masih menyediakan manual, bilang bahwa sudah nggak zaman kalau manual-manual itu. Sudah waktunya sudah yang di sister. Jadi kita harus yang environment less paper ya. Kemudian ada yang kemudian 1 sampai 12 Juli itu persetujuan pimpinan perguruan tinggi maupun LLDikti di sister. Jadi ada kemarin saya tadi barusan baca chat di Instagram saya maupun di Facebook saya, ada dosen yang dia sudah memiliki angka kredit kumulatif itu 1000 lebih, tapi golongannya itu masih 3C, mau ke guru besar gitu ya, 3C mau ke guru besar. Saya bilang bahwa dengan masa kerja sudah 35 tahun, saya bilang bahwa Bapak perlu menunggu yang namanya ini, bisa melakukan ajuan yang ini ya melalui proses ini, atau menunggu instrumen loncat jabatan ke guru besar dengan melalui jalur dedikasi, bukan promosi ataupun bukan melalui jalur yang 3T itu, bukan, tetapi melalui jalur dedikasi karena beliau sudah mengajarnya cukup lama dan angka kredit kumulatifnya itu sudah memenuhi. Jadi mudah-mudahan yang bersangkutan melihat video ini ya terkait dengan penjelasan saya nggak tahu ini di menit keberapa, ini bisa dilihat ya. Jadi mudah-mudahan instrumennya itu segera sudah disetujui dan tinggal diajukan sehingga teman-teman dosen yang mau ke guru besar itu bisa segera melakukan loncat jabatan melalui khusus untuk yang memang sudah lama mengajar, kemudian angka kumulatifnya juga sudah memenuhi guru besar, ya melalui jalur dedikasi. Berbeda dengan yang dosen-dosen muda yang produktif, itu melalui jalur promosi namanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketiga jalur itu bisa dilakukan tatkala kalau Bapak Ibu itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi ke guru besar. Jadi tidak serta-merta bahwa meskipun saya ini punya salah satu syarat, katakanlah kumnya itu sudah memenuhi, tetapi kalau persyaratan yang lain itu tidak ada, ya tidak bisa juga gitu ya. Misalnya contohnya Anda belum pernah misalnya membimbing mahasiswa S3 atau menguji mahasiswa S3. Nah, atau artinya kalau Anda tidak pernah membimbing ataupun menguji mahasiswa S3 doktoral itu, mungkin ada pilihan yang lain, yaitu menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi minimal 2 di jurnal yang berbeda. Nah, atau kalau ini juga dirasa berat, Bapak Ibu bisa menjadi ketua peneliti kompetitif ya, itu. Nah, kalau misalnya di antara syarat-syarat yang lain itu tidak terpenuhi dan belum memiliki jurnal internasional bereputasi yang memiliki nilai SGR yang seperti yang disyaratkan sesuai jurusannya, meskipun Anda pernah menjadi dosen 50 tahun, ya tidak bisa juga gitu ya. Kemudian ada 13 Juli sampai 30 Agustus yaitu penilaian usulan periode 1, kemudian September 2024 ya, jadi Bapak yang bersangkutan itu yang chat ke saya karena katanya itu Desember 2024 yaitu sudah mau pensiun. Mudah-mudahan kalau dia bisa guru besar bisa diperpanjang lagi, ya kan lumayan ya. Tapi ini harus kerjasama ya antara si dosen yang bersangkutan sama kampusnya. Jadi kampusnya yang mengupayakan biar untuk yang bersangkutan itu biar cepat ke guru besar, tapi dengan jalur yang benar, bukan jalur-jalur yang seperti yang pernah saya sampaikan. Saya bahkan menerima banyak list dosen-dosen yang
setelah saya cek publikasi dan lain-lainnya itu, menurut saya dia belum layak untuk menjadi seorang guru besar. Hanya karena keegoisan mungkin lembaganya, biar ada lembaganya yang menjadi guru besar. Ya, itu juga konyol juga bagi saya. Kemudian Oktober November 2024 itu penilaian usulan periode 2-nya. Oke. Next. Nah, ini apa yang bisa diperoleh dari diseminasi proses masa peralihan. Ya, ini yang saya bilang bahwa semestinya video ini dulu yang saya upload, baru yang masa peralihan. Tapi it's okay. Ini adalah secara umum ada peningkatan fitur pemutakhiran data dosen untuk memastikan proses kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian ada simplikasi proses kenaikan jabatan akademik dosen yang sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 92 tahun 2014 dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Sama ada penekanan pada penilaian kualitas kinerja dosen dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, kalau bagi perguruan tinggi, jadi bagi perguruan tinggi itu membantu untuk memutakhirkan data dosen dengan mudah, ya. Sama membantu perguruan tinggi dalam membuat dokumen angka kredit konversi dengan lebih mudah sesuai aturan per BKN nomor 3 tahun 2023 untuk dosen PNS. Selanjutnya, PT perguruan tinggi dalam proses promosi dosen dengan langkah yang lebih sederhana dan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu Sister. Kemudian membantu perguruan tinggi dalam monitor dan menindaklanjuti proses promosi kenaikan jabatan akademik dosen. Berikutnya itu adalah dosen bisa memutakhirkan data untuk memastikan bisa menggunakan layanan kenaikan jabatan dosen. Dalam hal ini adalah data profil, data rumpun ilmu. Kemudian dosen bisa mendapatkan informasi progres promosi jabatan akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan dalam Sister. Nah, ini alur diseminasinya. Jadi PTN itu melakukan diseminasi kepada dosen, yaitu sosialisasi lah itu ya, untuk mempermudah. Kemudian LLDikti ataupun kementerian yang lain itu melakukan diseminasi kepada PT di bawah binaannya. Kemudian PT binaan itu melakukan diseminasi kepada dosen. Selanjutnya itu adalah alur pertanyaan atau pengaduan, di mana dosen itu mengajukan pertanyaan misalnya ke PT ataupun yang lain ke pengaduannya, ya ke PT ya. Kemudian PTN ke Dikbud melalui Pusat Bantuan Sister, dan PT ke LLDikti, kemudian LLDikti itu ke Dikbud melalui Pusat Bantuan Sister juga. Selanjutnya, PTN maupun Dikti, LLDikti, dan kementerian lain itu memberikan informasi dan progres kepada dosen sejauh mana diseminasi itu berjalan. Ini landasan hukum, saya tidak akan membahasnya landasan hukumnya karena banyak sekali. Slide ini juga ada sekitar 53 slide. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video saya ini secara full nanti ya, biar paham. Kalau mau mendownload peraturan-peraturan ini, Bapak Ibu tinggal di post dulu videonya, kemudian dicatat ya undang-undang yang harus di-download gitu ya. Nah, selanjutnya ini pemutakhiran data dosen. Pemutakhiran data dosen ini secara garis besar itu sudah saya sampaikan di video saya yang berapa hari yang lalu ya. 2 atau 3 hari yang lalu terkait dengan pemadanan data itu ya di PD Dikti. Jadi ada pemutakhiran data dosen. Pemutakhiran data dosen ini mulai dari NIK, kemudian dosen menyesuaikan dengan data pencatatan data kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang kedua itu pemutakhiran data status dan ikatan kerja dosen. Selanjutnya pemutakhiran data jabatan akademik dosen dan pemutakhiran data rumpun ilmu. Nah, ini adalah landasan hukum yang lain. Jadi untuk Undang-Undang Guru dan Dosen itu yang nomor 14 tahun 2005. Kemudian yang satu data yang melalui Sister itu Bapak Ibu ya. Ini juga masih lanjutan yang tadi ya, halaman 2-nya. Nah, ini kebijakan registrasi dosen. Jadi semua dosen yang memiliki NIDN, NIDK maupun NUP itu wajib melakukan registrasi dosen ya.
melalui operator masing-masing, operator kampus masing-masing, kemudian akan diverifikasi oleh operator kampusnya, kemudian baru divalidasinya. Validasinya ini kalau yang PTN itu bisa langsung ke Dikti ya, sedangkan kalau yang LL Dikti, kalau yang PTS itu ke LL Dikti dulu ya, semacam itu. Jadi perbedaannya hanya di situ saja, tetapi intinya semuanya nanti akan ke pusat ya melalui sister masing-masing. Nah, ini SDM pendidikan tinggi, yaitu yang perlu harus dipahami itu adalah tenaga pengajar non-dosen, kemudian dosen dan tenaga kependidikan. Nah, kalau tenaga pengajar non-dosen itu yaitu staf pengajar bukan dosen, baik yang bekerja penuh waktu ataupun yang paruh waktu, di antaranya adalah tutor dan instruktur. Sedangkan kalau dosen ya tentunya ya saya tidak perlu harus menjelaskan lagi ya dosen itu seperti apa ya. Bapak Ibu bisa memprediksinya seperti apa, bisa melihat dirinya masing-masing kalau dia itu dosen apa enggak gitu. Kemudian tenaga kependidikan itu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta penata teknis informasi. Nah, kalau dosen itu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Kalau dosen tetap itu ada dosen non ASN, ada dosen ASN. Sedangkan kalau dosen tidak tetap itu adalah calon dosen tetap ya yang dia belum memiliki NIDN. Kemudian ada praktisi, ada yang non praktisi ya. Kalau yang calon dosen tetap itu bisa non ASN atau ASN, kalau yang praktisi bisa non ASN ataupun ASN, sedangkan kalau yang non praktisi itu sama dengan dosen tidak tetap praktisi tanpa izin instansi induk. Ya, jadi mirip dengan praktisi sebenarnya, tapi dia tidak memiliki kewenangan secara full sebagai seorang dosen gitu ya. Dia tidak memiliki seperti misalnya dia tidak boleh menguji, ya semacam itulah. Ya, kalau yang praktisi itu ya dosen tidak tetap bukan ASN, yang kalau non ASN ya, yang berinstansi induk di instansi lain gitu. Ataupun dosen tidak tetap ASN yang berinstansi induk di instansi lain. Ini Bapak Ibu penjelasannya lebih jelasnya ada di bagian bawah ini. Nah, kemudian itu adalah ini yang ada di kenaikan pangkat itu juga ya. Dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar dosen. Mau dilihat dari segi apapun ini ya, status dosennya, mau deskripsinya seperti apa, kualifikasi akademiknya ya. Itu di video saya yang lain sudah saya sebutkan juga ini. Kemudian ada implikasi pengaturan dan implementasi NU PTK ya. Di sini ada yang masih posisinya itu ya dia sudah selesai, kemudian ada sedang berlangsung, akan datang dan akan datang lagi ya. Kemudian langkah lanjutan dari perguruan tinggi ini 1, 2, 3 ya, bukan 1, 1, 1 gitu. Ya. Jadi kita harus memahami definisi dosen dan pengelompokan dosennya. Ini tadi definisi dosen itu Bapak Ibu, dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar non dosen. Kalau dosen tetap itu dosen yang bekerja tetap dengan perjanjian kerja bersifat paruh waktu atau perguruan tinggi lain ya, seperti ini penjelasannya Bapak Ibu. Kemudian ini poin-poin pengaturan. Ada pemutahiran data dosen. Dalam hal ini adalah pemutahiran data NIK sama dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di data kependudukan dan catatan sipil. Kemudian pemutahiran dan data status dan ikatan kerja dosen. Yang ketiga itu pemutahiran data jabatan akademik dosen dan pemutahiran data rumpun ilmu. Nah, Bapak Ibu juga harus memperhatikan itu data rumpun ilmunya itu kan meskipun sampai Desember 2024 ini Bapak Ibu harus segera, jangan sampai menunggu sampai Desember aja, terutama bagi mereka-mereka yang mau melakukan kenaikan pangkat di bulan Juni November ini. Ini catatannya, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian itu adalah yang keempat yang di bold itu pemutahiran data rumpun ilmu ya. Nah, ini rumpun ilmu dan landasan hukumnya di Sister itu sudah ada informasinya, jadi saya tidak perlu menjelaskan landasan hukum ini. Nah, masih banyak juga yang bertanya bahwa saya itu bingung dengan rumpun ilmu saya. Saya bilang begini, bahwa kaitannya dengan rumpun ilmu itu sebaiknya dibicarakan per asosiasi masing-masing jurusan. Jangan
hanya mengambil keputusan dari satu universitas saja, tetapi di asosiasi untuk jurusan sejenis se-Indonesia gitu. Nah, kalau saya kemarin kebetulan ada di Badan Kerjasama Teknik Lingkungan, jadi kita bakerma ya se-Indonesia. Jadi kesepakatan kan punya grup kan, grup masing-masing asosiasi, ditanyakan aja di situ, kita ini dengan jurusan ini itu layaknya rumpun ilmu, pohon ilmu, dan cabang ilmunya itu apa. Nah itu, biar nggak bingung, meskipun di PDF-nya itu sudah ada. Kemudian ada pengangkatan pertama dosen pegawai negeri sipil dan ahli fungsi ke dalam jabatan akademik dalam masa peralihan. Ini saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail karena berkaitan dengan pengangkatan pertama dosen ya. Ya mungkin kalau sebagian orang merasa penting, terutama bagi dosen-dosen yang baru ya. Nah tapi kalau dosen-dosen yang sudah berkarir beberapa tahun yang lalu, artinya dia sudah menjadi dosen, dia tidak perlu harus konsen terhadap ini. Jadi ini yang kemarin yang sudah saya jelaskan juga ya, ada yang asisten ahli, persyaratan khususnya. Ini yang harus diperhatikan, terutama bagi mereka-mereka yang baru akan berkarir sebagai dosen. Jadi bukan hanya dosen PNS saja, tapi dosen di non-PNS juga. Ketika pengajuan pertama jabatan fungsionalnya ya harus diperhatikan adalah persyaratan khususnya. Kemudian ini poin-poin pengaturan angka kredit dan pemberian jabatan. Jadi pemberian angka kredit itu ada pemberian angka kredit dosen CPNS maupun PNS, dan selanjutnya kemudian ada pemberian jabatan akademik ya bagi pihak yang belum dan yang sudah pernah. Selanjutnya itu adalah pengolahan kinerja dosen. Nah, kalau pengolahan kinerja dosen itu adalah dosen membuat BKD, baik itu yang sudah sertifikasi dosen maupun yang belum tersertifikasi dosen. Ya, jadi wajib membuat laporan LKD ya, laporan kinerja dosen per semesternya ya. Kemudian dari situ apakah dosen PNS atau tidak ya. Kalau yang PNS ya dosen membuat SKP, maupun yang tidak itu juga harus membuat SKP ya gitu ya semestinya. Kemudian dapat dilakukan melalui tool di Sister atau manual ya, dosen membuat PAK konversi berdasarkan SKP. Kemudian yang non-PNS itu jika memenuhi syarat dokumen dapat diajukan untuk kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat in passing ya. Nah, selanjutnya itu ada keterangan bahwa PAK konversi merupakan kebijakan angka kredit pasca Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang dimulai per kinerja tahun 2023 untuk PNS. Untuk kinerja sampai dengan Desember 2022 sudah dilakukan proses angka kredit integrasi di Sister. Kemudian itu adalah BKD dan SKP, pemberian predikat kinerja SKP berdasarkan BKD. Ini juga sudah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi ya. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada ternyata sampai bahkan guru besar. Saya tidak heran kalau misalnya yang asisten ahli, lektor gitu kan, dia tidak tidak begitu, saya tadinya tidak kaget ya kalau misalnya asisten ahli dan lektor itu tidak mendapatkan tunjangan profesi, karena syaratnya bagi saya ya dan sebagian orang itu terlalu mudah gitu untuk mendapatkan itu. Ternyata ketika saya diberikan informasi bahwa ternyata banyak sekali teman-teman yang asisten ahli dan lektor itu yang tidak mendapatkan tunjangan serdos karena tidak memenuhi di BKD-nya. Saya bilang ya gila nih orang gitu ya. Tapi itu haknya mereka masing-masing ya. Dan kalau untuk lektor kepala dan guru besar saya tidak sering kaget karena hampir setiap semester saya dapatkan informasi itu. Gitu. Kemudian ada penilaian SKP ya di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah pengisian PAK konversi untuk dosen PNS. Contohnya dari AA 3B ke lektor 3C. Jadi ini adalah, saya tidak akan menjelaskannya ya, karena ini sudah sering kali saya sampaikan sama ya formulir-formulir ini di video-video yang lain, bahkan yang ada yang versi Excel-nya ya. Ini contoh-contohnya saja apa yang harus diisi. Saya kira ini Bapak Ibu sudah mendapatkannya, baik itu melalui sosialisasi di kampusnya, juga melalui video-video YouTube saya.
Nah, ini juga pernah saya sampaikan juga ya, perhitungan kebutuhan angka kredit untuk KP dan naik jabatan Permenpan RB nomor 1 ya, mulai dari jenjang jabatan ahli pertama sampai ahli utama. Kemudian proses kenaikan jabatan akademik dosen dan masa peralihan ya. Ini yang kemarin yang ada berapa ya? 13 apa 36 halaman itu ya. Itu yang saya bilang bahwa semestinya video ini dulu yang harus saya sampaikan ya. Ini alur garis besar tahap kenaikan jabatan akademik mulai dari penilaian perguruan tinggi, kemudian diajukan oleh perguruan tinggi, kemudian tahap pengecekan, tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, kemudian hasil penilaian ya. Ini adalah garis besarnya, alurnya. Ini periodenya ya. Periodenya itu adalah lini masa pelaksanaan kenaikan jabatan guru besar. Kemudian ini ya, perhatikan yang bulannya ini aja Bapak Ibu ya. Perhatikan bulannya, Bapak Ibu tidak boleh miss di bulan ini. Karena sekali miss tidak bisa, harus menunggu periode berikutnya. Gitu ya. Sekali miss harus menunggu periode berikut. Jadi perhatikan betul-betul, pihak kampus juga harus selalu mengingatkan kepada yang bersangkutan. Biasanya kalau di kampus saya Bapak Ibu, dosen-dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional itu dibuatkan satu grup, jadi setiap informasi kenaikan pangkat itu berhubungan dengan ada yang di grup tersebut gitu. Itu dibuatkan semacam itu. Itu untuk memudahkan mengontrol sebenarnya mereka-mereka yang malas untuk melakukan kenaikan pangkat, mengurus kenaikan pangkat gitu. Ini pengajuan kenaikan jabatan akademik, lektor dan guru besar, baik itu PTN, LDIKT maupun kementerian yang lain. Saya tidak menjelaskan secara detail Bapak Ibu karena ini sudah saya bahas ya di dokumen yang di video yang pernah saya buatkan. Kemudian ini yang asisten ahli dan lektor yang khusus untuk di PTN ya di PT masing-masing, di PTS ya di PTS dulu baru di LDIKT ya. Gitu, sama aja sebenarnya. Nah, ini juga yang persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami betul-betul ya. Dokumen proporsi peta jabatan ini. Nah, ini pengisian formasi jabatan akademik dosen. Saya percepat Bapak Ibu karena ini sudah pasti Bapak Ibu dapatkan, jadi tidak begitu penting. Ini persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi ada pemutakhiran data profil dosen di PDDikti masing-masing, pemenuhan kinerja dosen, pemenuhan dokumen pendukung, dan persyaratan khusus dan syarat tambahan untuk naik jenjang akademik di atasnya. Jadi seperti karya ilmiah yang disyaratkan itu. Ini angka kredit konversi yang harus diisi. Kemudian ini sama semua formulir semua ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kali kenapa saya begitu banyak mendapatkan list. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merasa ada yang menonton video ini kemudian merasa bahwa saya kok jalurnya ke guru besar kok tidak benar ya. Gitu ya. Hanya gara-gara memenuhi tuntutan lembaganya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, sebaiknya terbuka gitu ya. Karena kenapa demikian? Syarat untuk menjadi guru besar itu secara garis besar saya paham, gitu ya. Mulai dari berapa nilai kumnya, kemudian publikasinya seperti apa, syarat-syarat yang lainnya itu harus bagaimana. Nah ini, syarat khusus ke guru besar, lektor kepala ke guru besar, ya, ataupun nanti lektor ke guru besar itu. Jadi di sini kan tertulis Bapak Ibu bahwa terindeks Scopus nilai SGR-nya itu lebih dari 0,1 atau dengan Web of Science jurnal impact faktornya itu lebih dari 0,05. Nah, ini itu baru diambil dari nilai yang paling rendah atau jurusan yang paling rendah Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau saya seperti di teknik, itu nilai SGR-nya itu 0,5. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus ngelihat dulu ini. Ngelihat dulu bahwa saya itu beradanya di jurusan apa. Kemudian saya semestinya harus publish di jurnal internasional Scopus itu nilai SGR-nya berapa gitu. Ya, kemudian jurnal itu memiliki impact faktor berapa. Nah, ini yang seringkali satu dosen tidak paham bagaimana mencari
impact faktor jurnal itu di mana kalau bukan ya, misalnya jurnal tersebut dia tidak menampilkan impact faktornya. Kemudian jurnal tersebut juga tidak menampilkan SGR-nya. Karena setiap tahun jurnal itu diupdate Bapak Ibu. Jadi bisa saja bahwa impact faktornya turun atau bahkan nilai SGR-nya juga turun ataupun bahkan naik gitu. Bapak Ibu harus memahami itu dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya publikasi internasional yang diajukan sebagai syarat untuk ke guru besar dengan tanda kutip bahwa jurnal tersebut sudah discontinue atau bahkan abal-abal, saya tidak melihat kualitas jurnalnya ya seperti apa, karena saya pernah membaca salah satu jurnal internasional Q3, salah satu yang menjadi profesor. Artinya saya membacanya bukan berarti saya sudah expert di bidang di bidang publikasi, bukan. Tetapi bagi saya itu kualitasnya sangat buruk dan semestinya tidak layak dipublikasikan. Tetapi prediksi saya karena dia bayar dalam hal ini adalah bayar publikasi ya. Dalam hal ini adalah bayar publikasi dan itu lumayan mahal, 50 juta untuk Q3. 50 juta untuk Q3. Ya jadi karena bayar itu ya akhirnya dipublikasi, tetapi pada akhirnya jurnal tersebut itu discontinue. Kenapa? Karena memang dilaluinya tidak dengan proses review yang benar. Gitu. Jadi sebenarnya jurnal itu membunuh dirinya sendiri, membunuh karakter dirinya sendiri. Hanya gara-gara uang sekian puluh juta itu ya, kalau dirupiahkan ya, meskipun itu tertulisnya tuh dolar atau euro gitu ya. Dan pada akhirnya membuat jurnal tersebut discontinue. Dan beberapa dosen yang sudah profesor publish di jurnal tersebut itu menjadi profesor dan profesor baru gitu. Ya saya positive thinking aja, mungkin aja punya hubungan baik sama LL Dikti dan saya nggak tahu gitu. Tetapi saya seringkali diingatkan sama profesor-profesor yang menjadi mentor saya itu, sadar diri itu lebih penting. Kalau misalnya tidak mampu untuk menjadi profesor meskipun sudah S3, jangan. Gitu. Karena setelah menjadi profesor itu semakin berat syaratnya. Gitu. Jadi jangan hanya karena untuk memenuhi tuntutan lembaga, egonya lembaga, kita yang dikorbankan. Itu ya, Bapak Ibu. Saya tidak mengajari tetapi saling sharing saja. Ini jadi saya tidak perlu membahas ya terkait dengan syarat khusus karya ilmiah, syarat khusus tambahan. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Bisa pernah menjadi ketua hibah penelitian kompetitif, atau pernah membimbing, atau pernah menguji, atau bahkan pernah menjadi reviewer ya. Kalau saya karena di kampus saya itu tidak ada jurusan S3 poin 2 dan 3 ini ya, maka yang paling memungkinkan itu adalah yang 1 dan 4. Kalau saya, itu kalau case di saya, dan saya kalau yang 4 ini alhamdulillah sudah terpenuhi gitu ya. Jadi menjadi reviewer di jurnal yang berbeda itu alhamdulillah sudah beberapa kali ya. Yang saya sudah beberapa jurnal yang saya review gitu. Kemudian untuk syarat datanya itu sekian. Gitu. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian proses penilaian oleh perguruan tinggi itu adalah administrasi, syarat khusus, dan profil calon lektor kepala maupun guru besar. Ini yang Bapak Ibu juga harus perhatikan, terutama ini ya. Yang profil calon lektor kepala dan guru besar. Kalau ini itu kan saya itu kadang merasa yang perlu, mungkin Bapak Ibu yang tahu, mohon ini bisa membantu saya menjawab ya. Kenapa ketika kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional, itu kita juga harus melampirkan dokumen aslinya yang sudah terscan plagiasi. Gitu. Saya tidak begitu paham dengan artinya untuk apa kita melampirkan itu. Karena ketika publikasi kita itu sudah publish ya, itu sudah melalui proses jalur bahwa paper kita itu sudah melewati syarat yang ditetapkan oleh si jurnal tersebut, termasuk di dalam plagiasinya gitu, termasuk di dalam plagiasinya.
Jadi untuk apa kita harus melampirkan lagi hasil scan plagiasinya? Itu bagi saya bikin apa ya? Nambah-nambah kerjaan aja yang tidak penting sebenarnya, gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu maksudnya itu, mohon saya dibantu untuk menjawab itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi reviewer nasional ya terkait dengan angka kredit, gitu. Kalau saya reviewer, saya tidak perlu itu, karena ketika misalnya paper si A itu sudah publish katakanlah di jurnal internasional, apalagi jurnal internasional bereputasi, kemudian saya baca kualitasnya bagus, nah itu saya tidak perlu harus meminta mana dokumen asli yang hasil plagiasinya. Itu kalau saya ya. Tapi ya begitulah. Mungkin biar dianggap bekerja aja kalau menurut saya. Oke. Ini adalah pelaksanaan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Ini aktivitasnya, perhatikan bulan-bulan ini Bapak Ibu. Dan ini yang Bapak Ibu itu tidak perlu harus, ya meskipun dokumen yang lain harus disiapkan ya, tetapi bagi saya itu yang penting itu bulannya ini yang harus diperhatikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Cukup panjang ya, hampir 40 menitan lebih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akhiri, kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.